Agus Raden. Hari ini saya bersama dengan Bapak Yuksan selaku penemu dari toximetode dan totok kanker. Bisa dijelaskan Bapak toximetode dan totok kanker itu seperti apa? Iya. Jadi perjalanan ketemunya teknik menemukan sebuah teknik terapi baru, ini murni asli Indonesia nih ya, saya temukan itu bernama toximetode. Apa itu toximetode? Ya, sebenarnya toximetode itu sebelum saya ke toximetode, jadi di kalangan masyarakat Indonesia secara umum itu banyak sekali budaya. Di antaranya adalah pijat atau masas. Kalau orang menyebut sekarang sebuah terapi seperti itu untuk mengobati penyakit, orang mengatakan penyembuhan alternatif. Nah, di situ. Nah, dengan adanya itu, kebanyakan orang menggunakan teknik pijat urut, terapi itu dalam mengobati penyakit. Pertama sudah dikenal orang tentang masalah terapi itu. Namun saya mengamati kenapa dengan teknik terapi itu untuk penyembuhan kok sangat lambat atau sangat lama atau bahkan sulit untuk mendapatkan kesembuhan. Ya disitulah saya pelajari kenapa demikian. Oh ternyata ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Di antara satu teknik keilmuan, ya mengetahui apa penyebab penyakit itu harus tahu. Yang kedua aplikasinya. Nah seperti itu. Kemudian saya berusaha untuk mempelajari, menemukan dari pelatihan, bisa kembangkan sehingga bertemu toximetode itu. Lah apa itu toximetode? Toximetode adalah sebuah metode totoksiku gitu. Singkat ya, metode totoksiku. Ya itu. Di situ fungsinya adalah untuk memperbaiki ya otot, ya, tulang, saraf, meridian. Lah apa itu otot, tulang, saraf, meridian? Itulah yang berhubungan dengan penyakit. Jadi orang sedih sakit itu karena satu otot. Ya, kemudian sarafnya tidak normal, kemudian tulangnya mungkin tidak normal. Itu menimbulkan yang namanya sebuah penyumbatan. Lah, untuk memecah penyumbatan itu, ya, dari orang sakit diakibatkan dari penyumbatan itu tadi. Nah, jadi dengan ototnya kalau lemah bisa terjadi stroke, ya. Sarafnya kalau tidak normal bisa kadang mindless ataupun penyakit Alzheimer, untuk hilang ingatan kadang kepikunan seperti itu. Nah, di sini alhamdulillah untuk masalah kasus penyakit saraf terjepit, penyakit kronis yang jelas itu sangat efektif. Nah, jadi di situ tekniknya memperbaiki otot, kemudian tulang, kemudian meridian. Meridian itu adalah jalur sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Jadi alur peredaran darah dalam tubuh kita. Kemudian saraf-saraf itu sangat berpengaruh dengan kesehatan kita. Nah, maka dari itu teknik ini alhamdulillah sudah bisa bermanfaat untuk membantu saudara kita yang sakit seperti saraf terjepit, stroke maupun yang lain yang jelas penyakit kronis. Nah, di situ. Dan alhamdulillah dengan adanya toximetode ini kami sempat diundang ya untuk mengisi sebuah pelatihan atau mendidik ya, ngajari sebagai trainer. Hampir toximetode sudah berada di zona Indonesia, di seluruh Indonesia, bahkan sudah tembus di luar negeri seperti itu. Jadi sudah untuk Indonesia sudah menasional, kemudian ada di luar negeri. Jadi pesertanya di luar negeri ada dari Hong Kong, ada dari Malaysia seperti itu dan lain-lain. Jadi alhamdulillah ini termasuk budaya kita yang perlu kita lestarikan. Di situ memiliki fungsi-fungsi. Jadi kemudian melihat situasi lagi kenapa orang jadi kena kanker ya, itu penyakit paling berat ditakuti oleh masyarakat yaitu adalah kanker. Nah, kanker tersebut termasuk pembunuh terbesar di dunia. Nah, penyebabnya banyak sekali, dari pola makan yang tidak benar, gaya hidup yang tidak sehat. Disitulah saya berpikir bagaimana untuk bisa memperbaiki itu semua. Dari saya meneliti, mempelajari. Ternyata jadi disebabkan karena kerusakan sistem peredaran darah itu satu, ya, dan merusak sel tubuh seseorang. Dengan sel yang rusak maka akan menimbulkan perkembangan sel kanker yang abnormal. Yang dikatakan kanker payudara, kanker serviks ataupun yang lain. Nah, di situ untuk kanker sendiri memang tidak mudah. Tapi alhamdulillah dengan metode terapi totok kanker ini ternyata dengan izin Allah beri kesembuhan. Lah apa rahasia di sini? Rahasia totok kanker itu. Dalam totok kanker itu dijelaskan ya, terapi totok kanker ini untuk membantu pasien-pasien yang kena kanker ya, terutama kanker. Nah, kenapa demikian? Karena penyebab ya dari kanker di antaranya tadi itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon, ya, hormon.
Yang pertama adalah hormon endorfin, yang kedua hormon kortisol. Hormon inilah yang menjadi pengaruh orang kena kanker atau tidak. Nah, apa itu hormon? Ya, hormon endorfin, hormon kortisol itu. Hormon endorfin adalah hormon yang baik, ya. Hormon yang bisa menjaga sistem keseimbangan tubuh kita, sel tubuh kita. Dalam kategori ini, hormon endorfin dia bersifat memperbaiki, mengobati, meregenerasi sel yang sudah rusak. Nah, bagaimana untuk mendapatkan hormon itu? Hormon itu dalam ilmu totok kanker ya. Selain itu di situ dikenakan teknik totoknya seperti apa. Itu di dasar ilmu totok kanker adalah dari hormon ini. Nah, hormon endorfin itu dikatakan kalau dalam bahasa pengobatan kami itu chi positif, energi. Dalam tubuh kita ada dua energi. Satu energi positif, yang kedua energi negatif, ya. Energi negatif. Dan di situ yang menjadi pengaruh besar dalam kesehatan seseorang. Bahkan cara berpikir seseorang. Jadi orang sehat atau tidak itu sebenarnya tergantung dari energi yang ada di tubuhnya, ya. Dan cara mengelola energi itu. Nah, saya jelaskan pertama yang dibutuhkan tubuh kita agar tetap sehat itu energi chi positif atau hormon endorfin. Lah bagaimana untuk mendapatkan hormon tersebut? Ya, itu pertama harus menjaga kolbu. Ini pertama. Jadi ketika kolbu seseorang ini tidak terjaga, menurut saya ya, kalau hati seseorang tidak terjaga, itu mengeluarkan hormon kortisol, hormon buruk. Di situ yang merusak seseorang, contoh emosi, menipu, perbuatan-perbuatannya tidak baik, pendendam. Nah, ini mengeluarkan hormon negatif, itu negatif dan akan merusak semua lapisan tubuh kita, bahkan akal kita akan rusak. Bahkan kalau berlebihan bisa gila. Itu apalagi dampaknya ke kanker. Diawali dari mindset, hormon itu. Hormon itu sebagai, kalau saya mengatakan, sebagai kunci dasar dalam kehidupan kita. Nah, jadi dalam totok kanker diajarkan bagaimana mengelola chi positif, bagaimana cara mencegah negatif. Nah, semakin banyak negatif, maka tubuh semakin rusak. Semakin banyak positif, tubuh semakin sehat. Dan alhamdulillah untuk totok kanker ini sudah banyak sekali untuk testimoni dan sudah kemarin sempat kita ya diundang juga untuk sebagai trainer juga untuk mengajar di hampir di seluruh Asia ya. Itu secara peserta dari jauh itu banyak sekali, alhamdulillah. Ini termasuk kebanggaan dan rasa syukur kita kepada Allah bahwa Indonesia khususnya Sragen ini banyak sekali potensi, banyak sekali skill yang di situ sangat bermanfaat. Nah, jadi untuk totok kanker sudah go internasional alhamdulillah. Dan itu jadi dalam totok kanker ini dilatih cara mengolah chi, pernapasan chi, ya. Bahkan bagaimana cara membuang chi negatif seseorang. Nah, ini. Jadi untuk memperbaiki chi. Nah, dengan demikian itulah ini ada beberapa testimoni yang ada ya yang sudah merasakan dari awalnya yang ada stroke, kemudian gulanya sudah tinggi. Itu alhamdulillah dengan metode ini alhamdulillah diterima di masyarakat dengan senang hati, alhamdulillah. Nah, seperti itu, Mbak ya. Lalu untuk metode pengobatan itu butuh berapa lama, Bapak, untuk setiap penyakitnya? Itu beda-beda. Kita kalau untuk durasi ya, itu kita melihat dari kasusnya. Kalau di situ tidak bisa dipaksakan, ya toh, itu harus paling enggak itu sekitar pelan ya, tidak lama sekali. Jadi teknik itu tidak butuh lama, ya, tapi bisa dirasakan langsung seketika, dirasakan tuh bisa. Nanti kita bisa ini beberapa testimoni yang sudah ada dan bisa melihat di YouTube saya ya, itu pasien-pasien saya itu banyak ya, dari stroke, ada saraf terjepit, ya. Dan lain-lain. Dan banyak sekali pasien-pasien ya awal jadi pasien saya akhirnya ikut belajar sama saya. Sampai sekarang buka terapi seperti itu. Banyak sekali. Nah, jadi seperti itu. Harapan kita bagaimana kita bisa membantu saudara kita. Ya, bisa berbagi dengan saudara kita. Semakin banyak kita memberi akan banyak menerima. Niat kita menolong seseorang, kita akan ditolong. Itu dalam energi kita seperti itu. Intinya siapa diri kita? Jadi apa diri kita? Tetaplah berbuat baik. Itu saja. Ya, kita jadi dokter, kita kalau jadi perawat, jadi guru atau jadi terapis, jadi mungkin jadi wartawan, itu tetap jadi orang baik agar tubuh kita sehat. Nah, gitu. Lalu untuk testimoninya ini penyakitnya apa saja, Bapak, yang udah sembuh ini? Udah sembuh. Iya. Ini beberapa, kalau banyak kan nggak bisa kita. Ini Bapak Panghaji, ini dulu bisa sakitnya sering sekali datang ke saya karena keluhannya macam-macam. Saraf kejepit, kadang yang lain ada. Bisa langsung diwawancarai, monggo silakan.
Bapak dulu kemarin sakitnya apa Pak? Dulu. Kemarin saya sering terjadi itu saraf kejepit. Dan ini berulang-ulang. Kayak keseleo, kayak rematik ini diterapi sama Pak Muson dengan teknik totoksi itu. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang. Dan akhirnya karena hasilnya seperti itu bagus sekali untuk menolong teman-teman. Kita akhirnya juga bergabung juga. Yang saya keluhkan, terutama yang saya keluhkan saudara-saudara saya. Ya, saudara-saudara saya itu banyak yang sakit. Ada yang sakit stroke, ada yang diabetes. Nah, terus saya itu sudah sering beberapa kali ke rumah dia, tetapi saya tidak bisa membantu apa-apa. Nah, ingin saya itu ingin membantu bagaimana seorang itu bisa sembuh, setidaknya ya 50%. Seandainya orang itu tidak bisa berjalan, sedikit ya bisa jalan. Nah, setelah saya ini kenal Mas Muson, terutama pekerjaan saya dulu ya Pak. Pekerjaan saya itu bengkel diesel panggilan. Nah, jadi saudara-saudara saya di sana itu banyak sekali, terutama yang ngeluh-ngeluh masalah kesakitan itu. Saya akan membantu uang apa-apa, saya tidak bisa karena saya buruh, jadi pas-pasan. Nah, saya ingin membantu dengan cara terapi. Setelah saya ketemu Mas Muson, kalau di sana-sana aku undang Mas Muson ini seperti apa Mas Muson itu. Setelah kenal dengan Bang Aziz, ditemukan dengan Mas Muson, saya ingin belajar. Saya ingin belajar terapi. Bagaimana nantinya, saya ini baru belajar, saya ingin seperti Mas Muson, ingin membantu saudara-saudara yang sakit itu. Terima kasih dari saya, Mbak. Ini siapa Pak? Nama saya Siswanto. Bapak Siswanto dulu sakit apa Pak? Sakit napas, Mbak. Lalu seperti dengan Bapak ini bagaimana ceritanya Pak dulu Pak? Saya diberitahu sama Mas Warsono untuk ke Pak Muson, terapi C. Yang alhamdulillah sudah 2 kali ini saya merasa enak badan saya. Lalu untuk terapinya itu berapa kali Pak seminggu? Seminggu 2 kali, Mbak. Dulu gulanya juga tinggi. Diabetesnya udah tinggi. Cek pertama. Alhamdulillah ini udah normal. Jadi dari awal pengobatan sampai sekarang itu butuh berapa bulan Pak untuk pengobatannya sampai sembuh? Kira-kira ini baru 2 kali. 2 kali, Mbak. Baru 2 kali? Ya. Tapi sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah, Mbak. Pasien saya datang tidak bisa makan, terlentang kan stroke, makan uji swab kadang nggak bisa nahan. Ya Allah, dan saya gini, jadi kita tetap selalu berdoa pada Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita usahakan nih, Allah beri kesembuhan. Alhamdulillah sebuah keajaiban dengan metode yang tapi tetap tidak ngawur ya, kita menggunakan ilmu ya untuk mengobati. Itu yang disangka orang ini tidak bisa sembuh, sulit itu lama, dengan 1, 2, 3 kali ini yang lumpuh itu 2-3 kali udah bisa bergerak, mulai bisa berjalan, bahkan ada yang naik ontel itu pada stroke tuh ya, stroke dengan terapi kita bisa naik ontel. Awalnya nggak bisa apa-apa ya, sekarang bisa naik ontel. Itu saya yang parah-parah itu saya rekaman untuk testimoni, untuk berbagi motivasi ya. Jadi bukan untuk pamer, bukan tidak, tapi kita tetap memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Dan di situ kalau pasien yang ringan-ringan itu banyak, tapi itu saya testimoni ya. Artinya, dan nanti pun artinya saya gini, jadi sesuatu yang itu membutuhkan motivasi saya testimonikan. Dan harapannya ya mudah-mudahan ilmu ini tetap lestari dan tetap terbuka untuk alat praktek. Oh iya, kalau kita
niat kita tidak tidak egois atau tidak ingin istilahnya kita yang bahasanya sih butuh datang tidak, tapi kita bagi seseorang stroke yang tidak bisa datang, saya akan datang, saya akan bantu, saya akan datang. Kalau orang lain harus datang klinik itu bawa charter mobil udah 300.000 datang sampai 1 juta belum terapinya. Saya pasien stroke Bu di rumah aja saya akan datang. Kesehatan saya ingin saya gunakan untuk berbagi membantu saudara saya. Seperti itu. Alhamdulillah selalu diberi kesehatan dan bisa sampai sekarang masih diberi kekuatan untuk membantu saudara kita. Jadi saya berangkat pagi itu pulang malam dan tiap hari. Dan saya siapa yang membutuhkan lebih membutuhkan anak saya utama. Seperti itu. Jadi kontak pasien 082 329 479 893. Jadi kadang seperti ada lagi pasien yang undang tetangganya sakit, saya diundang, saya datang karena saya agendakan. Saya selalu ada untuk semuanya insya Allah. Gitu.